Para muhibbin rahimakumullah, dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah itu tersia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas, dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Satu syekh mengatakan ikhlas itu ini. Ada lagi imam ini mengatakan ikhlas itu macam ini. Ada lagi seorang guru menyatakan ikhlas itu macam ini. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat, 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haqqi kasdil ibadah ma'atalabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah kahibzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang ini beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Nah, ini sembahyang karena Allah, tetapi beserta menuntut bahagian duniawi dan ukhrawi. Ini sembahyang karena Allah. Di samping itu, mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah, ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Ini berzakat punya karena disuruh Allah, perintah Allah. Tetapi ini ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlasnya orang awam. Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah, baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah, ini sudah masuk ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah umpamanya, membaca surah Waqiah karena Allah, tapi ada harapan mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah, itu ikhlas namanya, tapi ikhlas tingkatan orang awam. Ini membaca surat Tabarak
Suratul Mulk karena Allah, tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah ini ikhlas, tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas. Ifradul haqqi bil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyah qadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini, talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah ini yang dituntutnya kepada Allah. Ini berzikir umpamanya 1000 sehari atau 10.000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir, tapi inya minta kepada Allah agar diberi makrifat kepada Allah, agar diberi musyahadah. Nah ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya, belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu, tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah ini ikhlas, tuntutan untuk akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Ini kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kadada urusan disihatkan badan, kadada urusan dimurahkan rezeki, kadada urusan berdagang supaya payu, kadada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah ini ikhlas tingkatan yang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah bil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah ini berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku ni hamba, aku mesti sembahyang. Habis hingga situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tu kehendak permintaan kadada. Nah inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung
mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi beres, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena kada karena Allah. Nah, ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang yang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran yang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah yang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah, oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. Para muhibbin rahimakumullah, yuktasabul ikhlas bitadabburil ayati wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Nah, supaya kawa ikhlas, kita sudah tahu tuh di ikhlas tadi ibadah nang karena Allah, kada ada karena nang lain-lain, itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran, bagaimana memuji orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu beramal, apapun amal ibadah kada ikhlas, itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik, ya ghadir, hai penipu. Nah, itu tuh beribadah kada ikhlas, Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah, ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah, sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang, tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian, itu mengulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah, di akhirat dibalas Allah, ya Tuhan puan masukkan ke surga masukkan, nah bejurut kesukaan ke surga.
Sampai kamu ke pintu surga, ditutup orang pintunya, tak ditutup. Nah, jatuhan dalam dunia ikam mau ulu-ulu aku, sekarang giliranku mau ulu-ulu ikam. Nah, ditampayakan surga kenikmatan, sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah, inilah akibat orang yang mau ulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah, mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah, itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah, jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Yang kedua, supaya bisa ikhlas itu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu, baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah, bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita benampak, sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya, karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya, itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita, kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah wa du'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal, ya Allah berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mata aja. Allahumma rzuqni al ikhlasa bil a'mal, ya Allah aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Membakawan lawan orang nang katujuria, menjangkit katujuria juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah, merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku ni beramal, bila Tuhan tahu saya kung cukup dah, lain biar kadang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas. Aku beribadah, kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya kung tahu cukup, sudah.